Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan akan sabda-Mu. Kami memohon anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk mempedomani firman-Mu dalam hidup kami, hingga hidup kami sungguh dikenan oleh Tuhan. Amin. Yehezkiel 14 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah sorotan tema masalah hati. Dalam kitab Yehezkiel, kita melihat penyembahan berhala telah mewabah di antara bangsa Israel. Kayak penyakit aja, mewabah. Bayangkan coba. Ketika para pemimpin Yerusalem menemui Nabi Yehezkiel, Allah berkata kepadanya, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Allah bukan hanya memperingatkan tentang berhala yang terpahat dari kayu dan batu, tetapi juga menunjukkan kepada mereka bahwa sesungguhnya penyembahan berhala merupakan persoalan hati. Tentu kita semua bergumul dengan hal itu. Seorang pengajar Alkitab bernama Alistair Beck mendeskripsikan berhala sebagai segala sesuatu di luar Allah yang kita anggap penting bagi kedamaian, citra diri, kepuasan maupun penerimaan kita. Bapak Ibu, saya akan ulang bagian ini. Mari kita simak baik-baik dan mari sebaiknya kita hindari bila ini kita terjebak dalam hal ini. Sekali lagi, Alistair Beck mendeskripsikan bahwa berhala adalah segala sesuatu di luar Allah yang paling kita anggap penting, baik itu berkaitan dengan kedamaian, citra diri, kepuasan maupun penerimaan kita. Sepanjang 4 hal ini menjadi prioritas fokus pikiran kita, maka sesungguhnya kita terjebak dalam penyembahan berhala. Dengan kata lainnya seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya si Alistair Beck. Kira-kira kita terjebak tidak? Mari kita lihat lebih lanjut. Bahkan hal-hal yang tampak mulia juga dapat menjadi berhala bagi kita. Ketika kita mencari penghiburan atau penghargaan diri melalui apa saja di luar dari Allah yang hidup, kita sedang terjebak dalam penyembahan berhala. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak mudah. Baiklah kita hati-hati dan bijaksana dalam menjalankan kehidupan kita, dalam memimpikan sesuatu. Jangan sampai kita terjebak dalam penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Segala sesuatu di luar Allah yang begitu luar biasa kita berjuang keras untuk mendapatkannya, maka itu masuk dalam kategori penyembahan berhala. Segala sesuatu di luar Allah yang kita kejar dengan mati-matian untuk mendapatkannya, maka itu masuk dalam kategori penyembahan berhala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bertobatlah. Firman Allah
dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatanmu yang keji. Ternyata bangsa Israel tidak mampu melakukannya. Namun syukur kepada Allah, Dia mempunyai jalan keluar. Dalam nubuat tentang kedatangan Kristus dan karunia Roh Kudus, Tuhan menjanjikan di pasal 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh Tuhan kepada umat Israel ketika mereka terjebak dalam penyembahan berhala. Bahwa Tuhan menjanjikan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin umat Israel, sehingga mereka mampu terlepas dari ikatan jerat penyembahan berhala. Bapak Ibu, kiranya kita dapat juga meyakini akan janji Tuhan. Dan kita berkomitmen untuk hidup di dalam roh Tuhan. Dan senantiasa kita hidup di dalam rohnya. Karena itulah yang menjadi solusi bagi kita untuk mampu terbebas, terjebak dari penyembahan berhala. Persoalannya adalah masalah hati. Apakah hati saya dan saudara tertuju kepada roh Tuhan? Apakah hati dan pikiran kita fokus kepada rohnya dan mau hidup di dalam rohnya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya percaya roh Tuhan selalu berbicara di dalam hati kita. Roh Tuhan selalu menuntun untuk melakukan hal-hal yang baik yang dikenan Tuhan. Olehnya, baiklah saya dan saudara mau hidup di dalam roh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dapat mengoreksi hati kami dan sungguh-sungguh berkomitmen untuk hidup dituntun oleh Roh-Mu. Dan sungguh kami hidup di dalam roh Tuhan. Karena itulah yang menolong kami untuk menjauhi penyembahan-penyembahan berhala. Itulah yang menolong kami untuk tidak terjebak hidup dalam penyembahan berhala. Terima kasih Tuhan, sertailah kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kejar tiada lain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan lakukan hari ini tiada lain hanya untuk memuliakan akan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Hingga kami dianugerahkan sukacita, kebahagiaan dan sejahtera oleh-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati kami dan hati kami hanya tertuju kepada-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.